Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sidenreng Rapang akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil Bumi Saputra dari UPT SDN 5 Paseno sebagai supervisor pertama. Dan saya Irmayani dari UPT SMP Negeri 2 Pangsit sebagai supervisor kedua. Dan saya Irma dari UPT SMP Negeri 2 Kulo sebagai coach. Dan saya Asmawati J dari UPT SMP Negeri 3 Baranti sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan kami amati dan akan kami nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti kami juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan kami tanyakan. Boleh, Bu? Iya, boleh, tentu boleh, Pak. Jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang 3 kompetensi coaching ya. Yang pertama adalah tentang kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau lakukan ke depan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik, jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada coaching kali ini adalah saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coachee di sini juga dapat memiliki rencana ke depan agar apa yang dilakukannya dapat tercapai. Begitu ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coachee di sini juga dapat memiliki rencana ke depan terhadap apa yang akan dilakukan. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga saat Ibu nantinya melakukan coaching, Ibu selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, amin Bu. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum Bu Asma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Irma, alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu, Tabe kalau boleh tahu kira-kira ada masalah ya yang Ibu hadapi? Bu, memang ada sedikit masalah. Namun saya ini sebenarnya merasa bingung Ibu mau menceritakannya sama siapa. Kira-kira apakah Ibu Irma punya waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Insya Allah tidak mengganggu sama sekali. Ayo mari kita diskusi bersama. Ya, terima kasih Bu Irma sebelumnya. Jadi begini Bu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi sekarang sama digital ya Bu. Jadi semua serba teknologi. Namun tidak semua guru mampu mengikuti perkembangan itu dengan cepat. Nah, misalnya nih Bu, guru-guru yang sudah hampir memasuki masa purna bakti nih, mereka itu sudah tidak terlalu bersemangat kelihatannya untuk melakukan pengembangan diri dengan alasan sudah tua, sudah mau pensiun, seperti itu Bu. Ya. Jadi pembicaraan kita ini membahas tentang guru-guru di sekolah Ibu, di sekolah yang sudah akan memasuki masa purna bakti dan tidak mau lagi melakukan pengembangan diri. Ya betul Ibu, jadi zona nyaman saya bilang Ibu. Jadi banyak guru yang menikmati zona itu, dia sudah tidak mau lagi mengembangkan diri. Apalagi yang sudah mendekati pensiun. Nah, padahal nih kita ini semestinya kan menjadi pembelajar sepanjang hayat nih Bu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini contoh kecilnya ya Bu dalam pengolahan nilai. Dulu kan kita lakukan secara manual. Nah, sekarang itu kan sudah bermunculan berbagai aplikasi atau format-format penilaian yang bisa kita gunakan dalam mengelola nilai tersebut. Iya. Baik, jadi Ibu di sini kita tidak punya banyak waktu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, jadi Bu, saya ingin sekali menolong, membantu teman-teman guru saya ini melewati proses perjalanan mereka dalam profesi ini, agar mereka bisa melakukan pengembangan diri, mereka bisa melek teknologi, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya tanpa dibebankan kepada orang lain. Nah, dengan maksud ini ya Bu, supaya ada kesetaraan dalam hal tugas. Jadi mungkin yang saya ingin melakukan beberapa hal yang bisa membantu mereka. Ya. Jadi Ibu ingin melakukan sesuatu untuk membantu mereka agar mereka bisa melek teknologi, melakukan pengembangan diri sehingga tugas-tugasnya misalnya nih dalam mengelola nilai dapat tidak lagi dibebankan kepada guru-guru, apalagi guru-guru honorer begitu ya Bu? Ya, betul Ibu, jadi seperti itu. Jadi supaya mereka itu juga bisa memiliki kompetensi dalam teknologi yang menurut saya itu merupakan kompetensi dasar yang harus kita miliki di zaman sekarang ya Bu. Jadi sehingga mereka itu bisa mengelola sendiri menggunakan format-format atau aplikasi yang ada di laptop, karena pengolahan nilai itu masih merupakan bagian dari tugas-tugas mereka, begitu Bu. Ya. Dari pengamatan Ibu yang melek teknologi itu yang seperti apa? Jadi kalau menurut saya nih Bu, menurut saya ya, memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi baik itu melalui Android maupun laptop, karena tak lepas dari itu ya seperti yang kita ketahui sekarang kan pengisian rapor juga sudah tergantikan oleh aplikasi seperti rapor digital. Jadi dalam hal ini seorang guru memang dituntut untuk melek teknologi agar proses pembelajaran dan program sekolah dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman.
Oh, jadi memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi baik melalui Android maupun laptop, idealnya Iya, seperti itu. Nah, kalau betul. dari pengamatan Ibu, kira-kira yang sudah mampu mengoperasikan, jika dilihat dari angka step 1 sampai 10, kira-kira teman Ibu sudah di step berapa? Ya bervariasi sih Bu. Jadi ada yang masih di angka 5, sebagian besar juga sudah berada di angka 6 sampai 8. Ya. Karena begini, ada yang sudah punya laptop tapi mereka tidak belum mampu mengoperasikannya. Kemudian ada yang sudah bisa mengoperasikan tapi masih terbatas. Jadi seperti itu Bu. Jadi tapi beberapa teman guru juga sudah lincah dan mereka sudah menguasai daripada penggunaan teknologi. Oh, jadi kalau melihat kondisi Ibu ya, kondisi yang Ibu ceritakan itu, Ibu ingin teman-teman Ibu ini bisa sampai di step berapa? Dengan kondisi seperti ini mungkin di posisi 7 sampai 8 cukup sih menurut saya Bu. Oh, jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu teman-teman guru di sekolah agar bisa sampai di step yang Ibu harapkan tadi? Itu sih yang menjadi pemikiran saya sebenarnya Bu. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu mereka, teman-teman guru di sekolah, untuk keluar dari situasi ini. Oh, jadi seperti itu. Butuh ruang dan waktu ya. Lalu bagaimana kira-kira Ibu bisa melakukan rencana tersebut? Ya Ibu, saya butuh ruang untuk bisa bercerita terkait dengan masalah ini, untuk bisa membantu mereka. Jadi mungkin ada waktu-waktu khusus begitu Ibu untuk bisa membantu mereka untuk keluar dari permasalahan ini, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jadi saya bisa sih sebenarnya Bu, mungkin hanya butuh waktu saja, memberikan waktu luang untuk memberikan pelatihan kecil barangkali, karena saya melihat mereka antusias ingin mempelajari dasar-dasar daripada teknologi setiap saya membahas mengenai perkembangan iptek ini. Baiklah, sepertinya saya sudah paham situasinya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, itu saya berniat bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan dan berdiskusi mengenai solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Kemudian mungkin saya akan mencoba pendekatan kepada rekan-rekan guru yang menjadi sasarannya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, selain melakukan pertemuan dengan guru yang menjadi sasaran, saya juga Bu sebenarnya berencana menjadikan ini sebagai sebuah program kerja dalam komunitas belajar yang sudah terbentuk di sekolah. Jadi saya juga berharap dukungan khususnya dari kepala sekolah, karena itu akan sangat membantu mengembangkan program atau kegiatan-kegiatan yang nantinya menjadi poin utama dalam pelaksanaan program itu Bu. Terus bagaimana dengan prosesnya nanti Bu? Maksud saya langkah-langkah atau strategi yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, jadi setelah ini saya akan memulai menjadwalkan beberapa pertemuan dengan pihak yang terkait, kemudian juga akan menggunakan beberapa literasi sebagai sumber dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian saya juga berencana mengundang beberapa narasumber terdekat yang memang memiliki kompetensi di dalam mendukung lancarnya kegiatan itu nantinya. Wah, subhanallah ya, luar biasa rencana Ibu.
langkah penyelesaian yang akan Ibu lakukan? Ya alhamdulillah Bu. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega karena jujur ya Bu, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan teman-teman yang usianya cukup jauh dari saya Bu. Takutnya nanti Ya, terjadi kesalahpahaman begitu. miskonsepsi. Iya. Iya Bu, lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Jadi terkait dengan masalah ini juga masih dalam pikiran saya, saya membutuhkan banyak dukungan dari warga sekolah, utamanya dukungan kepala sekolah untuk memberikan ruang kepada pihak yang akan terlibat langsung dari rencana kegiatan ini, serta saya juga berharap kepala sekolah bisa memfasilitasi kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Iya. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali menurut saya ya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Saya sudah tidak sabar untuk melihat kegiatan yang akan Ibu laksanakan karena saya yakin hasilnya juga akan sangat bermanfaat. Terakhir Bu, karena saya juga ada keperluan lain dari percakapan kita ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Ya baik Bu, jadi dari percakapan ini saya sangat senang, saya merasa lega karena saya semakin percaya bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi teman-teman guru saya di sekolah. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Secepatnya akan saya sampaikan hasilnya ke Ibu untuk mengobati rasa penasaran. Iya, baik, ditunggu ya Bu. Sampai ketemu minggu depan. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ibu Irma. Ya, waalaikumsalam Ibu Irmayani. Iya. Baik Ibu Irma, tadi hasil dari proses coachingnya berjalan lancar ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Bu, berlangsung dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Ya. Dan sesuai dengan yang saya amati juga, ada sedikit catatan. Ya. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Ibu sudah presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sudah luar biasa. Apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching ini, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching-coaching berikutnya. Oh, satu lagi ya Bu, boleh ya Bu? Ya, silakan Pak. Untuk ke depannya nih Ibu ya, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini?
Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya, saya ingin lebih mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya akan lebih baik dari yang sekarang. Baik Bu, Ibu sangat luar biasa. Ya, Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Irma, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Kami sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.